Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, di Sabah, di wilayah Persekutuan Labuan, dan di seluruh Malaysia. Sudah tentunya pada hari ini kita akan bersama-sama lagi dalam satu siri pelajaran sekolah Sabat yang sangat-sangat luar biasa pada pelajaran keempat, 17 hingga 23 April, yang bertajuk Perjanjian Kekal. Bersama saya pada pagi hari ini, pada pagi hari Sabat ini adalah Pastor Frankie Abidin. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Beliau merupakan Direktur dalam penerbitan di Sabah SD Mission. Di sebelah kiri saya pula Pastor Ferdinand Sawanai. Beliau adalah Direktur pelayanan belia di Submission atau Sabah Adventist Missions. Kita ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada dua ahli panel kita. Selamat hari Sabat. Selamat pagi, selamat Sabat. Kita sangat bersyukur karena pada hari ini di tengah-tengah COVID-19 kita masih boleh melayani di dalam pelayanan media Adult Sabbath School atau pelajaran sekolah Sabat. Baiklah, sebelum kita mulakan diskusi kita memohon kepada Pastor Frankie untuk mendahului kita dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, kembali kami bersyukur, berseru dan memanggil nama Tuhan. Karena Engkaulah penopang, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah setiap saat. Kiranya pada saat ini di mana kami dapat membahas pelajaran sekolah Sabat yang bertajuk Perjanjian Kekal. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberi pimpinan yang dapat menuntun setiap pendengar juga, dan kami yang akan membahas pelajaran ini boleh menyampaikan message Tuhan setuju dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika bila mana kami sudah mempelajarinya, iman kami bertambah-tambah mengenal dan mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhirnya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni kami dari salah dan dosa, kami berserah hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Frankie. Tajuk kita sekali lagi adalah Perjanjian Kekal, di mana ayat hafalan terdapat di dalam Kejadian 17 ayat 7, satu ayat hafalan yang mudah sekali diingat. Ya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Cerita tentang Nabi Abraham. Saudara-saudara, pada minggu kali ini, pada Sabat yang lalu, pada minggu yang lalu kita belajar tentang janji Tuhan juga. Tetapi pada hari ini kita belajar tentang perjanjian yang kekal, yang berkaitan dengan kehidupan umat-umat Tuhan, yang berkaitan dengan bagaimana Tuhan menyatakan namanya, dan bukan itu saja, Dia juga memberi nama yang baru kepada setiap umat manusia yang telah diberikan janji. Ada banyak nama Tuhan di dalam Alkitab. Pada minggu kali ini kita akan belajar tentang Yahweh dan El Shaddai. Tetapi bukan itu sahaja nama Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Ada nama Adonai, ada nama El Allah yang berarti yang kuat, ada nama Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, ada nama Elyon, ada nama El Olam, ada nama El Roy, ada nama El Shaddai, Emmanuel, dan ada nama pribadi Tuhan pula yang disebut dalam Alkitab seperti Yahweh, Eye, aku adalah aku, Yahweh Jireh, Yahweh Mekadiskem, Wahya Nisi, Mekadiskem, ya, dan Yahweh Rafa. Ada banyak nama yang lain yang mempunyai
arti yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bergembira karena Tuhan ternyata mempunyai maksud yang sangat dalam, ya, sangat dalam dengan kehidupan umat-umat Tuhan di zaman dulu dan zaman sekarang ini. Ya, nah kita akan berdiskusi sekolah Sabat secara pertanyaan demi pertanyaan, supaya ia merangkumi dari pertanyaan pelajaran hari Sabat hingga kepada hari Jumat, ya, tanpa mengikuti hari-harinya, kita langsung kepada pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama ingin saya lemparkan kepada ahli panel kita yang sudah kita undang khusus di studio Sabah Hope Channel ini adalah pertanyaan yang berbunyi begini. Dalam membuat perjanjian kekal, ini tentang Abraham, ya, Pastor Ferdinand, mengapakah nama Tuhan itu penting? Ya, ini mungkin berkaitan dengan pelajaran hari Minggu yang ada kaitannya dengan pelajaran hari Sabat. Silakan. Iya, Pastor. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat Sabat pada semua yang mengikuti dimanapun Anda berada. Dalam pertanyaan ini kita melihat mengapa nama Tuhan itu penting. Dan ini satu pertanyaan yang membawa kita kepada dasar, ya. Karena adanya nama Tuhan dalam perjanjian itulah, atau perjanjian kekal itulah, perjanjian itu menjadi kekal. Oke? Kalau kita katakan seperti ini, sebuah perjanjian tidak ada maknanya kalau tidak ada penama atau nama-nama yang menandatangan ataupun yang terlibat. Dan nama yang termaktub atau tertulis dalam perjanjian itu menentukan sepenting mana atau sejauh mana kebenaran atau kesahihan janji tersebut. Ya. Jadi betapa baiknya perjanjian itu kalau tidak ada nama yang persetujuan atau yang termaktub di situ, tiada guna. Dan nama yang terlibat dalam perjanjian itu menentukan quality perjanjian itu. Oke, jadi kita teruskan. Ada di sini dikatakan manusia hebat membuat janji, namun pakar juga melanggar janji. Dan biasa mempertikaikan janji dan mudah lupa kepada janji. Dan kita selalu gunakan alasan kita kan hanya manusia, tidak sempurna, penuh kekurangan, dan kita mungkin lupa atau pura-pura lupa. Yaitu perjanjian manusia menggunakan nama manusia. Tetapi persoalannya adalah kenapa penting nama Tuhan itu untuk perjanjian kekal ini. Karena sudah jelas kalau nama manusia yang digunakan, walaupun manusia coba membuat perjanjian yang kekal, manusia itu tidak kekal. Mungkin ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh manusia yang dia mahu itu berkekalan, tetapi setelah dia pergi atau setelah dia tidak berkuasa, perjanjian itu pun mungkin dilanggar atau dilupakan. Jadi apabila kita bercakap tentang nama Tuhan di dalam perjanjian kekal ini, sebut saja Tuhan, ini adalah perjanjian Tuhan. Kita akan terfikir, kita akan teringat bahwa karakteristik Tuhan itu. Tuhan itu kekal. Malahan nama yang digunakan dalam membuat perjanjian itu adalah Yahweh. Ataupun kalau pada zamannya ini mereka tidak akan sebut secara langsung. Dan perkataan atau Yahweh ini disebut dalam perjanjian lama sahaja
lebih 6.000 kali. Namun dia masih dikatakan suatu yang misteri. Bukan karena tidak diketahui, tetapi luasnya, dalamnya makna itu begitu besar sehingga pembelajaran ataupun ungkapan-ungkapan manusia tidak cukup untuk menjelaskan nama Tuhan ini. So, apabila kita katakan Tuhan itu yang kekal, ya, Yahweh, yang Esa, ya, maksudnya dia tidak bergantung kepada sesiapa untuk kewujudannya, bukan macam kita yang bergantung kepada Tuhan, kewujudan kita karena Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan yang Esa dan yang hidup untuk selama-lamanya. Jadi apabila kita membuat perjanjian kekal, kalau kita sendiri tidak kekal, itu tidak ada kekekalannya. Tetapi dengan nama Tuhan yang Esa, nama Tuhan yang agung, yang hidup selama-lamanya, perjanjian itu menjadi kekal. Dan inilah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Abraham. Dan itulah yang akan kita bahaskan pada pagi hari ini. Jadi makna kata lain, mengapa ada nama Tuhan dalam perjanjian itu? Karena perjanjian itu sendiri mempunyai unsur kekekalan, bukan begitu ya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi saya teruja sekali bila Pastor Ferdinand katakan bahwa perjanjian kekal itu kekal sebab nama Tuhan dan sifat Tuhan itu kekal adanya. Dan saudara-saudara, kita harus perhatikan perkataan ini, karena tajuk perjanjian kekal kita boleh lihat ciri-cirinya yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat 7. Perjanjian itu untuk turun-temurun. Manusia tidak kekal, tetapi perjanjian itu akan terus berkekalan karena dia dimeteraikan oleh nama Tuhan. Betul. Nama Yahweh sendiri. Amin. Betul. Kira-kira bagaimana Pastor Frankie? Saya Pastor Erwin, terima kasih. Saya sangat setuju apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Ferdinand tadi. Hanya sedikit menambahkan, saya sangat setuju bahwa dalam nama Tuhan itu sendiri sudah kekal. Ya, sudah kekal dan selayaknya dialah yang layak memberikan perjanjian kekal kepada manusia yang maha besar dosanya. Jadi saya sangat setuju bahwa Allah sebagai Tuhan yang hidup, sumber kehidupan, dan Dia memberikan perjanjian kekal karena kita melihat keperluannya ketika dunia pada awalnya sebelum dibinasakan oleh air bah, seperti yang kita belajar sahabat lalu. Manusia setelah air bah bukan menjadi baik, tetapi semakin jahat, semakin menjadi-jadi. Tetapi oleh karena dasar inisiatif Tuhan itu sendiri, maka nama Tuhan itu begitu penting dalam membuat perjanjian untuk menangani dosa itu. Sehingga di dalam usaha ataupun cara Tuhan melakukan perjanjian kekal ini kepada manusia yang maha besar dosanya, menjadi satu ikatan perjanjian turun-temurun yang tidak boleh, dan hanya Dia yang boleh melakukan itu, dan dapat diingat oleh orang yang merespon, yaitu beberapa orang yang akan kita lihat, contohnya Abraham, begitu kan? Jadi saya pikir dari namanya saja begitu penting, karena dia kekal, memiliki sifat yang memiliki segala sesuatu dalam dirinya sendiri, dan bahkan hidup selama-lamanya, dan selayaknya dia memberikan perjanjian kekalan. Beruntunglah manusia yang bercengkerama dengan Tuhan ini, yang mengenal nama Tuhan yang ajaib ini. Sedikit saya tambahkan lagi, dalam Alkitab juga mengatakan bahwa selain nama Tuhan itu ada disebut dalam Alkitab bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang lebih berkuasa. Jadi itu salah satu
kehebatan nama Tuhan itu. Sebab itu dia harus ada dalam perjanjian. Iya, sebab itu dia harus ada dalam perjanjian. Sebab itu perjanjian itu dia ada value dan valid oleh karena nama Tuhan. Iya, Betul. betul. Jadi perjanjian dengan nama Tuhan tidak boleh dipisahkan. Karena perjanjian manusia seperti Pastor Ferdinand katakan tadi, manusia sering alfa, Betul. sering lupa, sering sekali lalai dengan perjanjian. Ada yang mengatakan begini, Pastor Frankie, Pastor Ferdinand, janji itu maksudnya untuk dimungkiri. Ada yang begitu punya kata-kata janji itu ya tujuannya untuk dimungkiri dia kata, mereka kata. Jadi tetapi Tuhan punya nama ini ada brand dia sendiri. Tuhan punya nama mempunyai quality yang tidak ada pada mana-mana manusia. Betul. Ya. Dan ini membawa kita kepada satu pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan kedua yaitu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Ya. Nama pribadi Tuhan itu sendiri. Dan Abram juga seperti dalam pelajaran ini, dia mempunyai nama sendiri dengan sifatnya tersendiri. Saya punya pertanyaan adalah mengapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh? Selain apa yang kita sudah bincangkan tadi dengan brandnya, dengan kualitinya, mengapa Tuhan memperkenalkan? Dia ada banyak nama. Orang bagi dia gelar nama-nama yang banyak. Ya. Tetapi dia memperkenalkan dirinya kepada Abram sebelum jadi Abraham dengan nama Yahweh yang orang penutur orang Ibrani sendiri pun keramat untuk menyebut nama itu. Ya. Kira-kira bagaimana Pastor Frankie? Ya, terima kasih Pastor Erwin. Karena begitu pentingnya nama itu, nama Tuhan itu. Ini kelanjutan dari pertanyaan yang kita baru jawab tadi, bahwa nama itu mengartikan Allah sendiri dan dengan setia. Wah, luar biasa kan? Jadi saya berpikir Allah dia berfirman kepada Abraham bahwa dia adalah Yahweh, ya kan? Dia katakan dia adalah Yahweh atau Tuhan. Jadi ini kata nama lain Tuhan ini, Yahweh di dalam perjanjian lama. Yahweh yang artinya Tuhan. Tapi dia menjelaskan, berfirman kepada Abram bahwa tentang dirinya siapa. Jadi dia perkenalkan dirinya Yahweh. Jadi yang membawa, artinya tujuan Tuhan memperkenalkan diri dia sebagai wahyu, tujuannya dia membawa siapa? Membawa dia keluar dari negerinya Ur Kasdim, ya kan? Dan memberikan negeri Kanaan kepadanya dan keturunannya. Jadi Tuhan dia memperkenalkan dirinya kepada Abraham dengan nama Yahweh, dan nama itu menunjukkan karakter atau sifat seseorang. Nah, nama Yahweh itu mengartikan seperti yang Pastor Ferdinand katakan tadi, aku adalah kekal. Dia yang kekal. Dia yang ada dengan sendirinya. Dia yang memiliki segala sesuatu oleh dirinya sendiri, dan dia hidup selama-lamanya. Wah, luar biasa dia memperkenalkan dirinya sebagai. Jadi arti Yahweh itu sangat luar biasa dan sangat dalam. Itu sebab dia mengartikan Allah dengan adanya sendiri dengan setia lagi. Jadi Allah itu sebagai Tuhan yang hidup, sumber kehidupan. Berbeza dengan dewa-dewa orang kafir yang berbentuk macam patung, yang tidak memiliki keberadaan, terpisah jadi dari imajinasi penyembahnya, ya kan? Jadi arti Yahweh itu dijelaskan oleh siapa? Oleh pemilik nama sendiri. Wah, luar biasa nih. Dijelaskan oleh pemilik namanya
itu sendiri, yaitu aku adalah aku. Jadi Allah dan ada dan tidak ada syarat untuk keberadaannya. Begitulah sifat nama Yahweh itu dijelaskan, dan ini menegaskan bahwa Allah ada di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa mendatang. Jadi nama itu bukan sekadar nama Yahweh di sana, tetapi benar-benar sesuatu yang penting di dalam isi perjanjian kekal itu. Wah, Ya, luar biasa. padat luar biasa nama Tuhan. Iya, Yahweh. Yahweh. Patutlah orang Israel tidak mau sebut Sembarang. bulat-bulat ya, Iya. sembarangan. Sebab ini terlalu keramat dan terlalu besar Betul. untuk diungkapkan oleh bibir manusia. Betul. Dan kalau kita lihat Kejadian 17 ayat 1 dan 6, Yahweh di sana setelah dia memperkenalkan dirinya siapa dia berkata, akulah El Shaddai. No. Apa arti El Shaddai? Saya Yahweh dan akulah El Shaddai. Akulah El Shaddai maksudnya yang maha kuasa, yang luar biasa. Yahweh yang ada dengan sendirinya, yang tidak ada yang melahirkannya, tidak ada yang membantu dia untuk wujud, berkata akulah yang maha kuasa. Nah ini sifatnya berganda ini. Dia bagi tahu kebesarannya dan dia bagi tahu kemampuan apa yang dia boleh buat. Kemahakuasaannya. Kemahakuasaannya. Luar biasa itu, Pak. Dia sangat menyatakan dirinya kepada Abraham. Kira-kira mengapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh kepada Abraham pada waktu itu dengan nama Yahweh, dan dia berkata kemampuannya adalah yang maha kuasa. Ya. Pastor Ferdinand. Iya, apabila kita perhatikan tentang nama ini, nama itu mungkin di kebiasaan kita sekarang itu nama itu asal sedap didengar kan. Tapi bagi dalam budaya orang-orang Timur Tengah waktu itu, nama ini membawa sifat atau karakter seseorang. Dan apabila Tuhan mendekati atau datang kepada Abraham, dia perlu memberi nama. Maksud saya, dia perlu memberitahu Abraham dengan siapa dia mengikat perjanjian itu. Dan supaya Abraham itu dia akan mempunyai keyakinan, dan ini dia katakan, oh ini bukan sembarangan suara yang didengar begitu saja, tapi ini adalah Tuhan pencipta langit bumi yang tidak ada yang menciptanya, dia ada karena dia, itulah dia katakan aku adalah aku. I am that I am. Ya, tiada rujukan yang lain, sebab dia itu di atas segala kewujudan. Betul. Maksudnya, tapi dia itu di luar ruang masa waktu dan yang kita boleh gambarkan, karena dia Tuhan. So dengan dengan memperkenalkan dirinya kepada Abraham, dia memberi satu jaminan, yaitu yang kita katakan tadi, kalau manusia janji itu untuk dilanggar, tetapi untuk Tuhan janji itu untuk ditunaikan, untuk dijadikan kenyataan, Ditepati. ya, untuk ditepati. Dan walaupun manusia coba lari dari janji, tapi Tuhan tetap pada janjinya dan terus menerus dia menegakkan janji itu. Dan ini yang kita lihat dalam cerita Abraham ini. Dan kita mungkin akan bahaskan lebih lanjut itu nanti. Ya, saya teruja sekali dengan nama Yahweh. Dia gabungkan dengan El Shaddai, dan dia beritahu kepada Abraham dan keturunan-keturunannya, bahkan sampai kita sekarang saya pikir, dan memang demikian. Ya, kakak, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, maka engkau akan sempurna, dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan membuat engkau sangat banyak. Ini perjanjian Tuhan. Betul.
sepertinya Abraham ini sebelum ditemukan oleh Tuhan, sebelum Tuhan pergi berjumpa dengan Abraham, Abraham ini seperti kita. Kebanyakan manusia sekarang ini, dia belum kenal Tuhan sepertinya, ya. Dia belum ada perjanjian yang kukuh dengan mana-mana Tuhan pada waktu itu, ya. Dan saya pikir pada waktu Tuhan datang kepadanya, Tuhan menyatakan siapa dia, karena Abraham tidak tahu. Setelah Abraham tahu siapa Yahweh, yang El Shaddai itu, sepertinya Tuhan mempunyai satu misi, dan Abraham juga mengerti maksud Tuhan, menjadi seperti dia yang bertemu dengan Abraham. Nah, ini mengarah kepada pertanyaan yang ketiga pula, Pastor. Iya. Pertanyaan yang ketiga ini khususnya saya lemparkan kepada Pastor Ferdinand, yaitu mengapakah Tuhan menukar nama Abram kepada Abraham, dan apakah signifikannya penukaran nama ini? Banyak orang tidak suka nama dia kena tukar, tapi ada juga orang yang suka nama dia kena tukar karena dia rasa nama itu tidak membawa keberuntungan. Punya teman di Thailand, dia tukar nama dia beberapa kali karena dia rasa bad luck, ya. Tetapi biasanya orang Timur Tengah seperti yang Pastor Ferdinand katakan, nama itu signifikan, seperti Abdullah, hamba Allah, ya. Ada banyak nama-nama yang indah-indah di Timur Tengah yang mempunyai kaitan dengan Tuhan. Nah, setelah Tuhan bertemu dengan Abraham, Tuhan Yahweh, Elohim, El Shaddai katakan, saya mau tukar namamu jadi Abraham. Apa signifikannya, Pastor Ferdinand? Kenapa Tuhan, menurut pelajaran kita, kenapa Tuhan ubah nama orang? Apakah ada kaitan dengan perjanjian itu? Silakan. Terima kasih. Ini kembali kita berbicara tentang nama dan spesifik kenapa Abram itu diubah menjadi Abraham. Nah, untuk kita memahami itu, kita harus melihat, ya sudah kita nyatakan tadi tentang tradisi memberi nama pada zaman itu, dan saya rasa kalau kita punya generasi yang lebih senior dari kita, ada nama yang khas untuk apabila diberikan. Tapi dalam generasi kita mungkin ambil dari LPMI, dari SRD kan, nama itu. Dan nama ini membawa impian atau wish. Kalau kita berikan nama kepada anak kita dan kita ada maksud tertentu untuk anak ini, kita namakan dia, mungkin kalau dia menjadi supaya orang yang kuat, mungkin kita boleh namakan dia strong. Ataupun ada juga menggambarkan kesyukuran, ya, kita katakan macam anak saya nama dia Theodore, itu gift from God dalam bahasa Greek, dan ya itu gambaran nama. Jadi nama Abram itu pada mulanya maksud nama Abram itu bapak yang dibesarkan atau dimuliakan, ditinggikan gitu kan. Tapi apabila namanya diubah oleh Tuhan, tidak jauh juga bezanya. Dia hanya menambah Abraham. Jadi plural, ya, yang membawa maksud bukan lagi bapak bangsa, tapi Bapa kepada bangsa-bangsa, bangsa yang besar, keturunan yang banyak. Jadi ini seiring dengan janji Tuhan. Kalau kita lihat apabila nama Abraham ini diubah, dia sudah dalam 90 tahun dan dia juga berkawin dengan istrinya juga lingkungan dalam 80-an begitu, dan belum ada anak. Malahan padahal Tuhan berjanji kepada mereka. Jadi pada perjanjian yang pada ketiga kali Tuhan memberikan perjanjian itu,
dia memberikan satu lagi langkah yang lebih advance untuk memeteraikan janji itu dengan menukar nama Abraham. Jadi macam inilah kalau ini adalah satu lagi cara Tuhan untuk memberi motivasi dan semangat kepada Abraham untuk setia. Ini yang kita boleh lihat lah kan, salah satu sisi kenapa nama itu diubah. Jadi kita melihat betapa signifikannya nama Abraham itu kepada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk menjadikan dia bapa kepada bangsa yang besar. Dan pada waktu mungkin ini sangat diperlukan waktu itu, karena kita bayangkan saja Abraham sudah tinggalkan kampung halamannya, dia sudah coba berusaha dengan bantuan istrinya untuk mendapat keturunan dari Hagar, tapi Tuhan tolak itu. Nah, dia sudah tua waktu ini, sudah berumur, dan untuk possibility untuk mendapat anak dengan istrinya Sarah itu sudah terlalu hampir mungkin ya impossible lah kalau dalam bahasa manusia. Tetapi dengan perjanjian yang diperbaharui, dengan nama yang diperbaharui, Tuhan memberi nafas baru kepada perjanjian itu, dan itulah yang saya rasa sangat signifikan dalam perubahan nama ini. Dalam namanya sendiri itu membawa janji Tuhan. Terima kasih Pastor Ferdinand. Kalau lihat skenario cerita tadi, Abram dan Sarah sudah terlalu sukar untuk mendapatkan anak. Ternyata Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, El Shaddai-nya, sehingga mereka mempunyai anak. Betul. Dan Sarah yang tadinya dianggap seorang wanita pada zaman itu, kalau tidak ada anak dianggap tidak guna, Tuhan angkat derajatnya, martabatnya sebagai seorang wanita yang akhirnya mempunyai anak sendiri, yang merasakan bagaimana anak itu berada dalam tubuhnya dan membesar dan lahir dan menjadi buah hatinya, dan dia dukung anak itu sehingga dia tahu bahwa yang disembah oleh Abraham itu adalah Tuhan yang benar-benar tidak ada limit, ya. Betul. Tidak ada had. Jadi kira-kira menurut Pastor Frankie pula dalam pelajaran ini, mengapakah Tuhan menukar nama Abram kepada Abraham, dan apakah pentingnya itu kita ketahui, signifikannya penukaran nama itu? Iya, benar. Setelah Abraham diperkenalkan oleh Tuhan sendiri siapa Yahweh itu, dan dilanjutkan dengan perkenalan yang lebih berkuasa lagi dengan El Shaddai, maka di sana saya percaya Abraham telah diikat satu perjanjian yang kekal, di mana dia meyakini bahwa Tuhan yang dia kenal itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tanpa bantuan manusia, Tuhan sanggup melakukan ataupun menggenapi perjanjian itu terhadap manusia yang berdosa. Jadi contohnya sekarang kita melihat signifikan nama, perubahan nama itu. Saya sebenarnya secara pribadi punya nama sendiri, tapi saya tidak suka karena itu mungkin nama panggilan di rumah. Ada juga seperti itu ya, kita ada panggilan di rumah dan itulah nama manja kan di rumah, jadi sesuai orang tua memberikan nama itu sesuai dengan karakternya barangkali. Mungkin kalau dia sedikit besar kepala dikasih nama lah si besar kepala begitu kan. Tapi kita pula yang bila sudah boleh berpikir, bila sudah besar sakit hati pula kita dijuluki dengan nama seperti itu kan. Tapi itu hanya respon kita terhadap nama yang diberikan terhadap kita. Nah, saya melihat tadi keperluan signifikan dengan perubahan nama Abram kepada Abraham. Saya contohnya kita lihat kenapa Yakub diganti dengan menjadi Israel oleh Allah kan? Dari Yakub diganti dengan Israel. Kemudian Yusuf
dia diganti dengan menjadi Jafnat Paneah oleh Firaun karena dia menjadi perdana menteri waktu itu kan. Dan siapa lagi? Ini orang-orang besar jadi orang-orang besar akhirnya. Yang ketiga contoh macam Daniel diganti dengan nama siapa? Nama Belsazar. Pasti ada cerita di sana. Jadi siapa yang mengganti nama Daniel menjadi Belsazar oleh siapa? Nebukadnezar, karena dia bekerja di kerajaan Babylon pada waktu itu. Nah, jadi dari dari ketiga contoh ini saya melihat diganti nama itu ada maksudnya tertentu, karena mereka ini masing-masing berada pada situasi yang berbeza-beza, dan diharapkan akan mengikuti arti kenapa nama itu diberikan. Dan saya percaya melihat kepada Abram juga, Abram itu berarti bapak dari satu bangsa, seperti yang Pastor Ferdinand sudah sebutkan tadi, bangsa yang besar. Dan inilah janji Allah kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bapak dari satu bangsa yang besar. Jadi sebenarnya Allah ingin Abraham mengingat janji ini, mengingat janji itu dalam namanya sendiri, dan mempercayai janji itu karena nama yang dimilikinya. Jadi inilah sebenarnya cara Tuhan menolong Abraham agar Abraham percaya kepada janji Tuhan, dari perubahan nama kepada nama yang baru. Wah, jadi menjadi satu hal yang pergantian nama pada diri Abram menjadi Abraham, menjadikan ini sejak inti yang saya dapat lihat, menjadikan imannya bertambah. Ini yang dan kesaksian bagi banyak orang. Ya, kesaksian seperti bagi banyak Nuh orang. Diberikan tanda asal nampak pelangi nampak Tuhan, ingat Tuhan. Asal nampak Abraham dan anaknya Ishak, ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan. Jadi rupanya Tuhan ini dia senantiasa memberi light, betul, memberi isyarat, memberi kode kepada umat-umat manusia supaya ingat janji Tuhan. Dan ini mengarah kita kepada satu pertanyaan seterusnya. Jadi Pak, sekarang orang tua kan suka bagi nama, macam saya sendiri. Semua anak kami dikasih nama sesuai Alkitab, Fanuel, Farel, dan Finley. Cuma yang terakhir itu dari nama yang rohaninya bagus lah. Jadi ada tujuannya supaya kita bagi nama itu supaya ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Seperti Theodore, apa maksudnya tadi? Kesyukuran kepada Tuhan. Kesyukuran kepada Tuhan. Iya. Oh, aduh. Ini cantik-cantik nama. Ada maksudnya ya. Ada maksudnya. Jadi kembali kepada urusan Tuhan menukarkan nama. Dia berkaitan dengan perjanjian. Betul. Dan pada waktu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Tuhan sendiri mempunyai tahapan untuk bertemu dengan yang dia ingin buat perjanjian. Betul. Tuhan sangat teratur. Dia buat perjanjian kepada Abraham secara bertahap. Apa sebenarnya dan mengapa kita harus mengerti mengapa Yahweh El Shaddai at least 3 kali dia bertemu dengan Abraham untuk buat perjanjian. Mengapa Tuhan begitu teratur? Ya, atau mengapa ada tahap-tahap perjanjian dengan umatnya? Ini pertanyaan berat sekali ini, tetapi mungkin saya boleh berikan pertanyaan ini kepada boleh saya kepada Pastor Ferdinand terlebih dahulu. Ya, silakan. Karena dia sudah sepertinya tidak sabar-sabar lagi menjawab. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik. Setiap kali kita melihat pertanyaan ini, mengapa ini suatu yang mendorong kita untuk berpikir.
Dan apabila kita melihat cerita Abraham atau perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham dan keturunannya adalah bertahap-tahap ataupun progresif. Dia semakin maju, semakin kalau kita perhatikan secara umumnya pada pertemuan yang pertama sangat ringkas. Tuhan berfirman dan dia katakan pergilah, dan dia Abraham dia menurut, dan Tuhan beri janji dan dia menurut. Kita lihat ada 3 perkara. Tuhan mendekati, Tuhan yang datang, approach kan, dan dia berikan perintah, command, dan kemudian dia berikan janji. Jadi kepada Abraham yang pertama itu dia katakan pergilah ke tempat atau tanah yang diberikan untuk kamu. Buta-buta pergi ya. Ya. Dan dia berikan janji, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Betul. Ya, itu dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Ya. Pendek saja. Kemudian di berikutnya perjanjian yang pada kedua kali Tuhan mengulangi janji itu, perbualannya lebih panjang. Ada perbualan yang lebih panjang kalau kita perhatikan Kejadian 15 ayat 7 sampai 18, lebih detail ceritanya. Malahan ada sampai ada yang mau dibuat itu ada 3 binatang itu kan. Dan itu sangat detail. Tuhan memberitahu Abraham apa yang perlu dibuat. Itu waktu itu masih Abram juga kan namanya. Dan pada tahap yang ketiga dia dia sampai tukar nama Abram kepada Abraham. Namun kita melihat betapa Tuhan itu maju perlahan-lahan. Tidak dia tahu siapa kita, dia tahu tahap penerimaan kita, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan seperti juga kita di sekolah atau waktu kita ajar anak-anak, kita perlu biasakan dengan hal-hal yang mudah. Bukan contohnya kalau belajar membaca, kita tidak terus dengan satu perkataan atau satu karangan, tetapi dengan dia punya alfabet ABC. Lepas itu dia akan suku kata, lepas itu ayat-ayat yang ringkas, dan seterusnya. Dia pandai membaca. Pendek kata bertahap Dan semakin maju, semakin lebih ke arah tujuannya. So ini sesuatu yang menunjukkan kebijaksanaan Tuhan, satu rencana yang sempurna, walaupun mungkin ada masanya kita tidak sabar ya. Kalau saya Abraham mungkin saya tidak sabar, bila anak ini yang dijanjikan ini lahir sampai sudah tua begini. Tapi Tuhan itu dia melihat dari, kalau kita cakap, gambaran yang besar, rencananya yang terindah. Dan itulah yang saya rasa sangat penting bagi manusia untuk memahami bahwa bagi Tuhan dia melihat kepada gambaran keseluruhan, ya, sesuatu yang memberi manfaat kepada rencana keselamatan manusia itu secara keseluruhan. Jadi bertahap-tahap mengikut kemampuan kita dan mengikut masa yang terbaik, mengikut rencana Tuhan yang terbaik. Memang Tuhan itu Tertib ya. tertib sekali. Luar biasa. Tertib sekali dia. Ada pandangan dari Pastor Iya, Freddy. saya sangat setuju apa yang Pastor Ferdinand katakan. Tuhan itu tertib. Dia tertib menyusun perjanjian itu supaya manusia itu bila mengikuti setiap tahapan itu, mereka akan maju setapak dan maju kalau direspon dengan baik. Kan tadi tahapan pertama suruh keluar dari negerinya, pergi ke tanah perjanjian Tuhan. Kemudian tahapan kedua ini lebih banyak kepada, seperti yang Ferdinand katakan tadi, lebih banyak kepada mengikuti upacara kudus, upacara
ya, upacara kudus, dalam sistem upacara kudus, lebih pada itulah manusia dapat melakukan itu supaya dapat mengingat kekuasaan Tuhan itu. Ya, dan yang ketiga itu seperti yang dikatakan tadi, bahwa perjanjian Allah itu semakin diteguhkan dengan Abraham dan keturunannya melalui, tadi mungkin Pastor Ferdinand belum sempat sebut, jadi saya sebut ya, yang ketiga, tahapan ketiga itu sunat. Jadi jadi semua keturunan Abraham yang lelaki itu harus disunat pada usia berapa itu? 8 tahun. Jadi itulah meterainya sebagai orang yang sudah diikat dengan janji Tuhan. Jadi saya percaya janji ini juga akan bertahap kalau diaplikasikan di zaman sekarang. Manusia tetap akan menerima, mengikuti tahapan janji Tuhan sampai kepada kesudahan dunia ini kalau dikaitkan dengan buku Wahyu, ya kan? Jadi saya melihat di sana Mesias itu datang untuk semua manusia. Nah, ini yang janji ini digenapi di mana tuh? Kalau kita kaitkan di Wahyu 14 ayat 6 dan 7, bahwa Injil kekal itu harus diberitakan kepada semua bangsa, suku, kaum dan bahasa. Jadi keselamatan itu harus melalui siapa? Yesus Kristus harus diberitakan kepada semua bangsa. Melalui siapa? Keturunan Abraham. Jadi dari semua bermula dari keturunan, tahapan demi tahapan, dan sampailah kepada generasi yang terakhir yang sekarang ini. Jadi kita sentiasa mengikuti apa itu, pencerahan janji-janji Tuhan yang dapat menuntun dengan cemerlang. Saya percaya janji itu akan tetap menjadi bagian kita yang sungguh hebat. Ada satu yang saya lihat apabila bercakap tentang janji. Pelajaran sahabat lalu dan sahabat sebelumnya, janji itu disebut di dalam bahasa Hebrew adalah berit. Ya, berit. Berit itu adalah janji. Nah, pada waktu zaman Israel, perjanjian Tuhan yang ditulis di dalam 2 loh batu itu dimasukkan ke dalam peti perjanjian. Kemudian disimpan di bilik maha suci. Ya. Artinya perjanjian Tuhan berikan kepada manusia satu ilham, satu cara pandang, satu worldview. Janji itu tempatnya di bilik maha suci, kudus. Betul. Jadi aplikasi hidup kita sekarang ini adalah, atau pertanyaan yang terakhir, kalau kita lihat waktu kita sudah agak berlalu, mungkin secara ringkas saja. Sekarang kita tahu bahwa janji tempatnya di bilik maha suci. Ya. Nah, apa hikmahnya? Apa baiknya kalau kita hidup di dalam lingkaran perjanjian Tuhan yang ada yang tempatnya itu di tempat maha kudus? Apa hikmahnya, Pastor Frankie? Ya, hikmah secara ringkasnya seperti umat-umat Tuhan dulu, tetap setia, kekal di dalam janji Tuhan, dia akan tetap selamat. Demikian halnya dengan kita sekarang ini, kita akan tetap dalam perjanjian Tuhan. Tetap di dalam tetap hidup dalam. Ya, kita nikmat. punya future, kita punya masa depan itu penuh dengan cemerlang menuju tanah semawi. Itu yang dapat menuntun kita. Janji Tuhan itu menguatkan kita. Segala kebaikan daripada janji itu Tuhan tidak akan lepaskan dari kita. Pastor Ferdinand, apa baiknya kita hidup di dalam lingkaran perjanjian Tuhan yang kita tahu janji itu tempatnya di bilik maha kudus? Iya, sudah pasti berada dalam janji Tuhan, maksudnya kita akan mewarisi janji itu. Dan kita menyadari bahwa dengan keberadaan kita yang berdosa ini, kita tidak layak untuk menerima itu. Tetapi karena perjanjian ini yang dimeterai dengan janji Tuhan dan semua yang kita pelajari, bahwa janji ini untuk orang macam kita yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, tapi Tuhan berikan perjanjian untuk keselamatan kekal kita. Dan pada masa yang sama, kita tidak perlu beli ini, tidak perlu buat apa-apa karena ini kehendak Tuhan mau menyelamatkan kita. Tetapi untuk tinggal di dalam lingkungan janji itu, seperti Abraham dan umat Tuhan yang lainnya, kita perlu merespon
respon kasih Tuhan itu dengan kasih, kesetiaan Tuhan itu dengan kesetiaan, komitmen Tuhan itu dengan komitmen yang kita ada. Dan di atas segala-galanya itu, janji itu hanya berlaku apabila kita percaya dan melakukannya atau menurut semua apa yang Tuhan beritahu kita. Dan itu sebab Abraham dikenali sebagai Bapa iman, orang beriman. Jadi kesimpulan pada Sabat hari ini, pelajaran sekolah Sabat kita begitu baik sekali. Ya. Begitu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat teliti dalam memberikan kita jalan-jalan kehidupan. Memberikan kita bagaimana kita boleh menikmati perjanjian yang kekal yang sudah diberikan kepada Abraham dan sudah berikan kepada Musa, sudah berikan kepada Daud, sudah berikan kepada rasul-rasulnya, dan sudah berikan kepada kita sekarang melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata bahwa mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Ini janji. Ini janji. Dan dari Abraham, dia sudah memberitahukan kepada kita dalam pelajaran sekolah Sabat, dan juga Alkitab mengatakan bahwa sungguh orang yang beriman, yang hidup di dalam perjanjian Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, tidak akan sia-sia. Baik hidup, baik mati, kata Rasul Paulus. Luar biasa. Satu keberuntungan mengenal Tuhan dan hidup di dalam perjanjian lingkaran janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dimanapun Anda berada, pada minggu depan saya menghimbau kepada kita, teruslah hidup di dalam perjanjian Tuhan. Janji Tuhan kepada kita membuatkan kita hidup. Minggu depan teruskan mengingati bagaimana Tuhan telah memberikan kita tahapan pengenalan kepada Dia, supaya kita tetap teguh, kita tetap percaya, dan kita tetap benar-benar yakin bahwa Dialah Yahweh, Dialah El Shaddai. Minggu depan, satu lagi seri pelajaran yang luar biasa akan kita dengar, pelajaran kelima, anak-anak perjanjian. Siapakah itu? Next week atau minggu depan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melindungi kita semua, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Dan sebagai penutup, kita memohon Pastor Ferdinand untuk menutupi perbincangan diskusi kita pada pagi hari Sabat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar, maha kuasa, Tuhan Bapa di surga yang begitu mengasihi kami, yang memberikan kesempatan kami untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dan pelajaran hari ini kami sudah mendengar, belajar tentang perjanjian kekal, dan hanya Tuhan sahaja yang berkuasa dan mampu untuk memberikan perjanjian kekal ini, karena Tuhanlah yang kekal. Amin. Yahweh El Shaddai. Kiranya Tuhan memberikan kami pimpinan dan berkat-berkat yang boleh membantu kami untuk terus berada, terus tinggal di dalam lingkungan janji Tuhan yang kekal ini. Supaya kami akan menjadi saluran berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang dekat dengan kami, supaya nama Tuhan semakin ditinggikan dan semakin dimuliakan, dan Yesus akan datang segera. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi kami perjanjian kekal ini. Ini semua kami syukuri, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin.